Oke, kalau komponen-komponen itu sudah paham, maka kita masuk ke rumus pembuatan kalimat kayak gitu. Rumus pembuatan kalimat itu tidak terlepas dengan yang namanya tenses. Tenses lagi, grammar lagi ya gitu. Banyak siswa pasti mikir kayak gitu. Aduh, tenses itu yang perubahannya verb 1, verb 2, verb 3 itu ya harus menghafal rumus yang banyak itu ya. Ya memang enggak salah sih mikir seperti itu. Kita memang harus menghafalkan hal itu ya gitu. Seperti kita mau belajar bahasa ya kita harus belajar kata-katanya dong ya gitu. Kita harus menghafalkannya dong kayak gitu. Nah, tenses itu ada berapa sih? Banyak orang salah. Banyak orang ngomong 4, oh ada tiga, ada present past future kayak gitu. Padahal tenses itu jumlahnya ada 16 kayak gitu. Nah, perbedaan pembeda satu dengan yang lain itu adalah penggunaan waktu. Dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita cuma ada 3, masa sekarang, masa lampau, masa depan gitu. Dalam bahasa Inggris itu pembagiannya tidak cuma 3, ada 16 pembagian waktu, bayangkan. Jadi ada masa sekarang, masa lampau, masa depan plus 13 yang lain gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas dari tenses yang paling sering digunakan dan saya bilang tenses yang paling ya cukup sederhana lah gitu. Yaitu adalah simple present tense dulu. Oke, simple present tense digunakan ketika apa sih? Yaitu ketika ingin mengucapkan suatu kebenaran mutlak atau sebuah kejadian yang berulang yang menjadi sebuah kebiasaan gitu. Contoh, saya berangkat ke sekolah setiap pagi, saya sarapan sayur setiap hari gitu. Nah, itu adalah kebiasaan yang berulang-ulang kayak gitu. Jadi, yang namanya kebiasaan ya pasti berulang ya kayak gitu. Nah, itu kalian akan membuat kalimat menggunakan rumus simple present tense gitu. Tapi jangan lupa ada kalimat nominal, kalimat verbal, positif, negatif, interrogatif. Untuk itu jadi 3, yes atau no, 5W1H yang jawabannya non subjek, dan what atau who yang jawabannya adalah subjek gitu. Oke, kalau gitu kita mulai dari kalimat nominal dulu. Jadi pada prinsipnya kalimat nominal itu wajib memakai to be. To be itu apa sih ya gitu? To be itu apa sih? Disebut juga sebagai auxiliary. Aduh, auxiliary itu apa sih ya gitu? Mungkin nggak banyak orang tahu istilah auxiliary, tapi orang pasti pernah dengar yang namanya is-mr gitu. Nah, is-mr itu adalah bagian dari to be. Sebenarnya dalam kalimat itu kan wajib ada subjek predikat kan. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu, ada subjek, ada predikat, itu minim sebuah kalimat itu harus ada 2 unsur itu. Nah, predikat itu biasanya diisi dengan kata kerja. Nah, kan kalimat nominal nggak ada kata kerjanya, terus gimana dong kayak gitu. Makanya kita mempunyai namanya to be atau disebut sebagai kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Dia bukan pure kata kerja, tapi bisa memfungsikan diri sebagai predikat di situ. Karena memang karena memang syarat minimalnya sebuah kalimat itu adalah subjek dan predikat gitu kan. Nah, oke. Sekarang dalam simple present tense itu ada 3 to be. Oke, ada 3 to be. Ada is atau am atau are. Jadi kenapa bilang atau? Karena suatu kalimat itu tidak boleh lebih dari 1 to be. Milih salah satu doang. Kalau is ya nggak boleh am. Kalau udah am ya nggak boleh are kayak gitu, ataupun is kayak gitu. Jadi milih salah satu di antara 3 itu. Dasar milihnya apa sih kayak gitu? Dasar pemilihannya apa kemudian kayak gitu. Nah, pemilihan is, am atau are itu didasarkan oleh subjek kayak gitu. Subjeknya itu mempengaruhi banget untuk memilih to be gitu. Contoh, subjek itu saya atau I gitu. Maka yang to be yang tepat adalah am. Gak bisa I is atau I are gitu. Gak pernah dengar kan I is atau I are gitu. Yang paling tepat adalah I am kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke to be, kalian harus paham dulu apa yang dinamakan sebagai subjek itu. Subjek itu adalah kata benda atau orang yang melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan kayak gitu. Nah, ada beberapa macam nih. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu. Orang pertama itu adalah subjek. Orang pertama itu adalah orang yang mengatakan itu. Dalam kasus ini kalau saya yang ngomong, maka saya orang pertama. Kemudian ada orang kedua. Orang kedua itu adalah orang yang kita ajak ngomong. Kemudian orang ketiga. Orang ketiga itu adalah bukan orang yang ngomong, bukan orang yang diajak ngomong, tapi orang yang diomongin. Itu adalah orang ketiga gitu. Jadi kalau misalkan saya itu adalah orang pertama, kamu orang kedua, dia orang ketiga kayak gitu. Oke. Dalam bahasa Inggris itu ada disebut sebagai subject pronoun. Jadi kata ganti benda yang untuk menggantikan subjek kayak gitu. Contoh, kalau saya itu I, kalau kamu itu you, dia perempuan itu she, dia tapi laki-laki itu they as he. Kemudian kalau mereka itu they. Kemudian kalau kita itu we, kalau dia benda cuman satu tunggal itu it kayak gitu. Nah, itu harus dipahami konsep seperti itu dulu. Kalau itu sudah paham, nanti baru kita bisa mengaplikasikannya untuk membuat sebuah kalimat. Oke, jadi untuk memilih is, am atau are itu lihat subjek. Tadi kan sudah belajar tentang subjek nih, sudah paham tentang konsep subjek nih. Nah, jadi is itu dipilih jika subjeknya antara he
she atau it. He, she atau it itu to be yang tepat adalah is. Contohnya he is, she is, it is, seperti itu. Kemudian am itu dipilih jika subjeknya adalah I, ya I am, seperti itu. Kemudian are itu dipilih ketika subjeknya adalah you, we atau they. Jadi you are, we are, they are, seperti itu. Tidak bisa you is atau you am gitu, nggak bisa. Jadi sekali lagi he, she, it itu is, I itu am, you, we, they itu are. Oke, kalau sudah bisa menjodohkan subjek dan to be yang tepat, maka kita bisa mulai untuk membuat sebuah kalimat. Oke, ingat ini baru kalimat nominal simple present tense. Kita mulai dari kalimat positif dulu lah. Kan ada positif, negatif, interrogatif gitu. Kita mulai dari kalimat positif. Rumusnya adalah subjek plus to be plus keterangan. Bisa keterangan, bisa kata sifat. Yang penting adalah subjek plus to be-nya dulu. Contoh, aku adalah seorang siswa. Aku itu I. Maka I itu to be yang cocok adalah am, maka I am a student, seperti itu. Dia perempuan adalah seorang siswi. Nah, dia perempuan itu she, yang dipilih adalah she is. She is a student. Dia laki-laki adalah seorang siswa, gitu. Maka he is a student. Mereka adalah siswa, gitu. Maka they, mereka kan they. Kemudian yang tepat adalah to be-nya are. Jadi they are students, seperti itu. Oke, itu adalah kalimat positif. Kemudian kita mulai ke kalimat negatif. Kalimat negatif itu rumusnya adalah subject plus to be plus not. Aku bukan seorang siswa. Itu kan kalimat negatif kan. Maka saya itu I, kemudian to be yang tepat untuk I itu adalah am. Tambahkan not, I am not a student. Begitu. Dia perempuan bukan seorang siswi. Maka she is not a student. Dia laki-laki bukan seorang siswa. He is not a student, seperti itu. Mereka bukan siswa gitu. They are not students, seperti itu. Oke, itu kalimat yang negatif. Kemudian kita masuk ke kalimat yang interrogatif. Kalimat interrogatif, apakah dia seorang siswa gitu. Rumusnya adalah to be di depan, kemudian diikuti oleh subjek dan bisa diikuti keterangan, kata sifat, kata benda, dan jangan lupa tanda tanya gitu. Contoh, apakah dia seorang siswa? Dia itu dia perempuan, maka is she a student? Seperti itu. Apakah dianya laki-laki, seorang siswa? Is he a student? Seperti itu. Apakah mereka siswa? Gitu. Are they students? Seperti itu. Simple sekali kayak gitu. Oke, jadi ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, nah sekarang kita mulai dari pembuatan kata tanya yang jawabannya adalah subjek. Biasanya menggunakan what atau who. Kalau dia orang maka dimulai dari who. Kalau dia bukan orang, hewan misalkan, dia menggunakan what gitu. Rumusnya gimana? Maka menggunakan what atau who dulu, kemudian diikuti to be, kemudian diikuti keterangan di belakangnya atau kata sifat gitu. Contohnya seperti apa sih kalimatnya? Siapa tuh pacarmu gitu misalkan. Siapa tuh temenmu gitu. Siapa tuh temen baikmu, siapa tuh sahabatmu kayak gitu. Nah, seperti itu kan jawabannya, oh misalkan, siapa tuh pacarmu? Oh, Evelyn tuh pacarku kayak gitu. Terus siapa tuh teman terbaikmu? Evelyn tuh adalah sahabatku kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan rumusnya adalah who atau what diikuti to be nih. Nah, kan to be mengikuti subjek. Kan kita nggak tahu subjeknya seperti apa kayak gitu. Nah, pada prinsipnya subjek itu kan mengikuti tunggal jamaknya kayak gitu. Jika yang ditanyakan adalah siapa tuh pacarmu kayak gitu. Kan logikanya kan pacar itu kan cuma satu kayak gitu. Nggak banyak, orang normalnya kan seperti itu ya. Maka yang dipilih adalah is kayak gitu. Karena kalau seorang laki-laki ditanya pacaran jawabannya pasti she kayak gitu. Nah, she itu kan menggunakan is sebagai to be-nya kayak gitu. Kemudian siapa tuh sahabat terbaikmu kayak gitu. Sahabat terbaiknya cuma satu, yang lain juga terbaik kayak gitu. Maka menggunakan is juga kayak gitu. Contoh tadi adalah siapa tuh pacarmu, maka menggunakan kalimat who is your girlfriend gitu. Who is your girlfriend gitu. Kalau siapa tuh teman terbaikmu, who is your best friend gitu. Nah, jawabannya pasti subjek. Misalkan tadi pertanyaan adalah who is your girlfriend? Jawabannya pasti Evelyn is my girlfriend. Nah, Evelyn di sini kan sebagai subjek nih. Maka jawaban pertanyaan tadi itu ditujukan untuk menanyakan subjek gitu. Kalau yang tadi who is your best friend? Evelyn is my best friend, seperti itu. Nah, itu gampang banget.